Selamat datang di podcast Orang Kita. Pembicaraan tentang pemilihan presiden berlangsung meriah, tidak hanya dari Jakarta, tapi juga sampai ke kota-kota kecil, bahkan sampai ke kampung-kampung kecil di Flores. Saya, host podcast Orang Kita, sedang berada di Raja Wawo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di sini pun pembicaraan tentang jagoan calon presiden dan calon wakil presiden dibicarakan di pertemuan-pertemuan KUB, di pertemuan-pertemuan setelah gereja dilakukan. Jagoan masing-masing dipuji-puji. Apakah demikian adanya? Kita undang ketiga pendukung calon presiden, pendukung pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Caimin yang diwakili oleh Eja Albert. Pendukung pasangan nomor 2 pasangan Prabowo Gibran, Alfred Era. Dan pendukung pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aris Rago. Aris Garo. Kita simak dalam podcast Orang Kita berikut ini. Sudah siap? Siap. Sebelum kita karena ini kebiasaan di Flores, Budaya. kita sambil minum oke dulu. Ayo. Jadi kita mulai segmen pertama, perdebatan tentang dukungan calon presiden dan calon wakil presiden. Kita akan bertanya dengan pertanyaan yang sama untuk ketiga pendukung capres masing-masing. Kita mulai dengan pendukung nomor 1, Anies Baswedan dan Caimin. Eja Albert, apa hebatnya Anies sehingga kita orang Nusa Tenggara Timur harus memilih dia? Dan apa kurangnya Prabowo dan Ganjar sehingga harus mengabaikan mereka dan tetap memilih Anies? Silakan Eja. Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Sore. Yang pertama, saya mendukung Anies. Itu ada poin-poin yang saya melihat bahwa Anies selama ini itu menjadi poin penting penilaian masyarakat di skopnya Jakarta, itu menjadi patokan untuk Indonesia, itu yang menjadi nilai penting ya. Bahwa Anies memimpin Jakarta itu ada hal yang kita bisa lihat, hal positif di situ yang kami mau tawarkan kepada masyarakat, bahwa selama kepemimpinan Anies di Jakarta itu banjir, bahwa banjir yang zamannya Pak Ahok, yang selama ini masyarakat melihat sudah sukses, tapi masyarakat masih merasa bahwa banjir itu masih berlangsung. Tapi di zamannya Anies, terutama di Bundaran HI selama ini yang kita lihat itu, di zamannya Anies itu bahwa banjir itu sudah berkurang agak jauh. Nah, itu mungkin lingkaran kita di Flores melihat bahwa Jadi Eja Albert sepertinya pernah ke Jakarta. ya, saya sudah pernah ke sana juga. Jadi yang kedua, berkait dengan kehidupan toleransi beragama. Itu yang kita bisa lihat bahwa di zamannya Pak Anies, yang itu menjadi tolak ukur untuk kita itu, bahwa kehidupan toleransi umat beragama di Jakarta itu begitu rukun. Itu penilaian kami. Dari jauh. Dari jauh, bukan saja dari jauh. Mungkin kalau Beberapa ada informasi juga dari teman-teman yang ada di sana. Jangan pakai informasi. Ya. Tenang. Oke. Ya. Kita boleh berdebat pada waktunya nanti. Sesinya saya. Ya, Ini ini sudah tenang dulu. Ya, sudah sudah tenang. Ini sesinya saya. Jadi sudah tenang. Begini, bahwa izin-izinan untuk berbangun rumah ibadah di zaman Anies itu begitu mudah. Sehingga masyarakat itu merindukan sosok seorang Anies itu harus bisa memimpin Indonesia itu untuk hal-hal seperti itu. Itu sementara dua hal penting ya saya mau angkat itu. Itu saya kembalikan pada. Terima kasih. Jadi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu menjadi teladan yang luar biasa yang diharapkan bisa diterapkan ke level yang lebih besar, di level nasional.
kemudian dalam praktek toleransi kehidupan umat beragama dan penyelesaian masalah banjir itu diharapkan bisa ditingkatkan ke level nasional. Oke. Itulah Seperti mengapa Jamber mendukung Anies Baswedan. Mendukung Anies, seperti itu. Hal yang kami mau sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Menurut dia. Tenang, ini baru tunggu giliran. Teman-teman, pemirsa podcast orang kita lanjutkan ke pasangan atau pendukung pasangan nomor 2, Prabowo Gibran. Saudara Alfred, apa yang membuat Anda begitu mencintai Prabowo Gibran? Sebegitu hebatnya kan Prabowo Gibran dalam kacamata Anda, meskipun Anda tidak pakai kacamata? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mendukung Prabowo Gibran karena semangat seorang Prabowo dalam memimpin, walaupun dia sudah jatuh bangun dalam beberapa periode, tapi dia tetap semangat. Karena apa? Karena cintanya terhadap rakyat Indonesia, bahwa dia adalah sosok seorang pemimpin yang kuat, tegar, dan siap untuk memimpin Indonesia ke depannya. Terima kasih. Hanya itu? Ada banyak hal-hal yang lain yang akan dilakukan oleh seorang Ganjar. Ini dalam hati, jangan hati milihnya Ganjar. Seorang Prabowo. Oke. Tapi sekarang kita banyak memaparkan visi misi, tapi ingat satu hal, bahwa seorang Prabowo siap untuk memajukan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih Prabowo Gibran yang didukung oleh saudara Alfred ya. Kita ke pasangan nomor 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pasangan yang dibicarakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kemarin Pak Ganjar Pranowo baru saja mengunjungi Kupang, dilanjutkan dengan mengunjungi ND, dilanjutkan ke Rote dan seterusnya. Apakah itu bukti Ganjar dicintai oleh Nusa Tenggara Timur? Memang dicintai. Saudara Ari? Memang dicintai. Jelaskan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, Ganjar itu bukan siapa-siapa dari orang. Begitupun waktunya, bukan siapa-siapa dari orang. Bukan anak bupati, bukan anak DPR, bukan anak presiden. Begitupun Mahfud MD, bukan anak siapa-siapa seperti kami yang hari-hari pergi kebun, kutik kelapa, petik kakao, petik mangga, petik Buah naga. cengkeh, buah naga terlalu bawah, tidak panjang. Oh, tidak panjang. Nah. Karena apa? Karena apa kami pilih Ganjar dan Mahfud? Karena kami sama. Kembali, kalau mereka tidak bisa, kami sudah tahu mereka. Seperti Pak Ganjar sudah pernah jadi anggota DPR, sudah jadi legislatif, sudah jadi gubernur. Wakilnya, saya punya bapak yang Mahmud, mungkin kami orang Flores bisa tidak sebut Mahmud apa. Kaminya itu bukan menjadi Eja minta maaf Eja. Eja tenang. Ini siapa khusus buat Eja tenang dulu. Eja jangan dulu. Eja tenang. Tadi Eja omong saya tidak potong. Eja tenang dulu. Sambil minum oke dulu. Lanjut. Eja tenang dulu. Lanjut. Oke, lanjut. Begitu pendengar bapak yang satu ini sudah teruji wakilnya, sudah teruji dari DPR. Pertama bukan dari DPR, PNS dulu. PNS berjuang jadi PNS sengsara juga seperti kami di Flores. Berjuang PNS sengsara. Kenapa dia bisa jadi PNS jadi MK, DPR, menteri. Jadi apa? Itu adalah perjuangan kami dari orang kecil. Makanya kenapa saya pilih Ganjar Mahfud? Karena kami, keterwakilan kami dari orang kecil. Soal visi misi gagasan mereka sudah teruji. Saya bukan menjelekkan paslon nomor 1, nomor 2 nya. Saya punya Eja, saya punya adanya dukung. Saya tidak menjelekkan. Tapi kenyataan yang teruji siapa? Jangan sampai yang mie instan. Kenapa? Kenapa disebut mie instan? Kenapa disebut mie instan? Bapak jangan teruji saya. Iya, kenapa mie instan? Kami bantah nanti. Iya, mie instan siapa? Dari dua pasangan ini siapa yang mie instan?
dari seorang Ganjar Tergantung Pranowo, apa yang kesadaran, bisa diharapkan? masing-masing. kesadaran masing-masing. Apa Sedangkan jangan kasus di Gibran? Cadas saja. Sekarang terangkan kasus di Cadas itu bagaimana? Dengan Bapak. Masyarakat itu Tidak, Bapak jawab, komplain. Bapak Dengan jawab. keberadaan Ganjar di situ. Bapak yang jawab dulu. seolah-olah tidak memperhatikan masyarakat. Dengar dulu Bapak. Bapak jawab dulu siapa yang mie instan? Mie instan itu siapa? Apakah merasa mie instan di Gibran misalnya karena masih kecil? Tidak ada. Ini Itu- adalah kalau soal Oke, Gibran tidak, itu adalah harapan anak muda. Setiap warga negara sebagai seorang anak muda. Ya. Mau kita papan visi misi, ada sisinya sebentar kita baru. Nah, bisa. bagaimana? Baik, terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk ketiga pendukung pasangan calon. Segmen pertama telah kita dengarkan masing-masing pendukung memaparkan meskipun masih terbata-bata, mungkin karena minuman moke ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan dengarkan pada waktunya. Mereka akan menjelaskan lebih detail mengapa mereka mendukung pasangan jagoannya masing-masing. Eja Albert mendukung pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Alfred Era mendukung pasangan Prabowo Gibran, dan Ari mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Profesor Mahfud MD. Kita simak dalam podcast orang kita selanjutnya. Segmen kedua ini diambil saat mati lampu. Di Raja Wawo, mati lampu adalah cerita biasa. Di sini memang belum ada anggota legislatif di tingkat kabupaten. Memang mati lampu, jalan jelek adalah isu yang terjadi di Raja Wawo. Tapi kita lupakanlah itu sejenak. Diskusi podcast orang kita lanjutkan. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan di segmen kedua, bertanya ke masing-masing pendukung yang lain. Eja Albert sebagai pendukung Anies Baswedan dan Caimin, bertanyalah kepada pendukung Ganjar Pranowo tentang satu hal dan nanti akan dijawab oleh pendukung Ganjar Pranowo. Silakan. Oke, terima kasih. Walaupun mati lampu tapi kami tetap semangat. Itulah prinsip Anies Amin. Yang pertama saya mau langsung tanya ke saudara timnya Prabowo. Ganjar aja. Jelas. Ganjar dulu. Jadi saya minta ke Ganjar dulu. Ganjar. Oke. Timnya Ganjar ya? Ya. Jangan alihkan. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang pertama, saya mau tanya, apa yang sudah dibuat oleh saudara Ganjar? Saudara mendukung Ganjar. Apa yang sudah dibuktikan oleh saudara Ganjar di Jawa Tengah selama kepemimpinan gubernur 2 tahun? 2 periode. Kalau 2 periode di Jawa Tengah, apa yang sudah dibuktikan oleh saudara Ganjar di Jawa Tengah? Itu jadi persoalan. Itu yang mau kami tanyakan. Oke. Terus bisa langsung ke Boleh langsung. Ya. Kami jawab dulu di kantor. Jawab dulu. Baik ya. Baik. Kita suruh Ganjar masuk, Ganjar dulu betul Jawa Tengah. Ganjar dulu betul Jawa Tengah. Sekarang kita omong Ganjar didukung dari siapa? Ganjar didukung dari PDIP. PDIP dari pemerintah. PDIP yang berkesukaan Jokowi. Jokowi buat apa di sini? Jadi kita jangan soal omong Ganjarnya. Ganjar dukung dari siapa? Jadi maksud saudara yang terjadi di Jawa Tengah yang masih kurang itu karena kesalahan Presiden Jokowi? Bukan. Kenapa? Bukan. Apa? Tidak. Tidak, kami Tidak. suara Tidak. saudara sampai itu saudara salah itu ada Jokowi. Bukan aja. Eja tadi menyoroti Ganjar di Jawa Tengah. Ya. Dan Ganjar belum presiden. Oke. Tapi yang dirasakan, dengar dulu aja. Jokowi yang memimpin itu siapa yang dukung? Yang pertanyaan sekarang rekam jejaknya dulu selama Ganjar tidak semarang. Bapak jangan ngomong saya dulu. Saya kan berada PKB. Ustaz, Bapak belum tuh. Siap. Bapak stop. Karena Bapak persoalkan Ganjar yang buat ente, Ganjar belum jadi Bapak Ganjar masih Jawa Tengah. Tapi PDP sudah buat Jawa Tengah mendukung Jokowi sudah bos satu PDP. Dengar saya stop dulu. Saya tengah dulu. Berarti selama ini bahwa Ganjar seolah-olah dikuasai oleh PDIP. Begitu. Dengar. Oh, yang itu yang Bapak tidak tahu. Orang mau maju itu pakai kendaraan politik Bapak. Ingat satu hal. Ingat satu hal. Benar. Orang tidak bisa jadi sesuatu tanpa didukung dari satu
partai politik, kau tidak jadi seperti saya. Walau saya hebat-hebatnya ngomong, tanpa didukung satu partai politik, kau tidak jadi apa. Jangan sampai kau sudah jadi di atas, kau lupa akan asal usulnya. Ini ngomong Pak Presiden Jokowi. Tergantung saudara yang Satu menilai. poin dulu. Dia mengatakan begini. Mungkin saya ya dengan nomor 3. Terus Pertanyaan saya tadi bukan berkaitan dengan Pak Jokowi yang bisa langsung ke capres cawapres yang jalan. ya. Oke. Apa yang sudah dibuat oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah, bukan PDI-nya. Kan? Oke lah, PDI itu bukan saja di Ganjar, tapi ada siapa-siapa yang banyak. Oke, betul. Apa yang Pimpinan di Jawa Tengah itu Pak Ganjar. Kan? Ya betul. Bapak tanyakan apa yang dibuat Ganjar di Jawa Tengah. Oke. Itu pertanyaan saya. Dari statistik kepemimpinan, angka kemiskinan di Jawa Tengah itu, Kemiskinan angka kemiskinan turun. Dengar, belum Bapak jangan lu ngomong turun. Ya cepat ngomong, Dengar, soalnya dengar. terbata-bata itu. Karena mereka tidak tahu. Orang kampung kami tidak tahu. Maka saya jelaskan. Masih dalam segmen kedua podcast Orang Kita. Jawab, tadi sudah disampaikan jawaban oleh pendukung pasangan nomor 3. Sudah cukup puas kah? Saya rasa tanggapan yang disampaikan oleh saudara nomor 3 dukungan Ganjar Mahfud itu belum tepat sasaran. Bagaimana tepat sasaran aja? Jelas terperinci aja. Pertanyaan saya, maksud apa yang sudah dibuktikan oleh saudara Ganjar di Jawa Tengah? Yang sudah Jawa itu arahnya ke PDI dan Jokowi. Itu Baik. yang jadi persoalan. Baik. Itu saya harus jelaskan itu dulu. Oke, saya butuh jawabannya. Coba dong. Yang itu the point dong. The point. Apa yang telah ditunjukkan oleh Iya. Ganjar Pranowo selama menjadi Gubernur Jawa Tengah dalam 10 tahun terakhir? Oke, Itu betul. yang saya mau tanyakan. Angka kemiskinan dari Jawa Tengah, angka kemiskinan aja. Angka kemiskinan Jawa Tengah dibandingkan soal kemiskinan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, Jawa Tengah yang paling tinggi. Yang penurunan signifikan, bahasa orang ngerti gue seperti BK itu, bahasanya signifikan. Iya. Walaupun Jawa Timur dengan kemiskinan 5%, turunnya 1% susah. Jawa Tengah dengan 20% turun 15%. Jadi soal kemiskinan Jawa Tengah. Jadi satu, menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah selama kepemimpinan Ganjar Pranowo. Yang kedua, turun gratis. itu satu. Nomor 2 apa? Masa kehidupan Pak Ganjar betul. jadi angka kemiskinan? Nah, kedua. Apa? Lebih cepat. Soal demonstrasi buruh. Oke, apa yang terjadi? Pemimpin siapa yang bisa berani menghadap buruh? Gubernur seorang Ganjar bisa turun lapangan langsung diskusi dengan buruh. Pemimpin tidak pernah diskusi dengan buruh. Kalau hanya bertemu Itu hal biasa ya Bapak ya. Betul. Dengar dulu Bapak. Apa hebatnya bertemu guru? Iya. Apa ada solusi dengan bertemu guru? Iya. Ada solusinya. Apa solusinya? Ada solusinya. Oke. Dengar aja. Oke. Eja jangan dengan minta soal Anies. Dengar lu. Masuk Bapak Bapak mau berkaitan dengan solusi dengar dulu. siapapun bisa. Dengar Kalau hanya sekedar duduk doang ya? Sekarang dua bisa. Ada solusi kah? Ada solusi. Setelah bertemu guru, Ada solusi. apakah peningkatan UMP, UMK? Bukan soal itu. Dengar dulu. Biar kami dengar ngomongnya agak bagus. Begini. Karena waktu itu mereka pas ada pembangunan infrastruktur pembangunan, Pak Ganjar pernah bilang, Oke. kamu bisa mengusir orang asing, apa kamu punya SDM mampu tidak? Betul. SDM mampu tidak? Kalau kamu SDM mampu, orang asing besok kita kasih berangkat. Artinya apa? Kasih pulang. Artinya apa ini? Artinya SDM-nya yang mengganti posisi orang asing masuk, kita punya kelayakan. Saat ini belum ada. Saatnya belum ada di Jakarta, belum ada. Kalau belum bisa besok kasih pulang kan. Makanya di fokus gagasan. Dengar. Terus. Dengar. Terus. Dengar. Oke, lanjut. Gagasan utama
pembangunan SDM. Makanya Pembangunan SDM itu jangan ngomong doang. Apa buktinya pembangunan? Apakah melalui SMK Jawa Tengah yang luar biasa itu kah? bukan soal itu kayak Apa contoh pembangunan SDM? Jangan ngomong doang. Coba. kayak ini kan Prabowo Prabowo apa Ganjar? Ganjar masih di level provinsi. Oke. Level provinsi kan belum, dia tidak bisa mengambil keputusan. Terbatas lah ya. Terbatas, Betul. dibatasi. Oke, saya ngomong Dengar, Jawa Tengahnya. dengar. Kita nasional, bukan kita soal pemilihan gubernur Jawa Tengah aja. Oke, Jangan soal pembicaraan Jawa yang sangat Tengah. panjang, kita cut dulu segmen ini. Oh, Kita lanjutkan oke. dengan pertanyaan kedua untuk pasangan nomor 2. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Yang jadi persoalan sekarang, Anda tahu. Oke, yang pertama yang harus saya tanyakan kepada timnya Prabowo Gibran, Istan. saudara Tim saudara Prabowo, Begini, Ida, sebelum 01 omong, saya 03 bilang Prabowo Gibran tim Istan. ya itu Orang kampung. nanti dulu. tergantung Sekarang pilihan dari Oke. timnya saudara Ganjar. Ya. Tapi yang saya mau tanyakan, Kita bersyukur listrik sudah nyala lagi. Terima kasih PLN Nangapenda, Om Beni. yang saya mau tanyakan kepada yang mewakili tim Prabowo Gibran, Ya. itu yang pertama, sebagai masyarakat, maksud kami merindukan keamanan, itu yang pertama. Oke. Tapi apa yang kami rasakan, mungkin saudara kita di Papua dimanapun selama ini seolah-olah hidup di neraka. Cukup bisa. Ya, itu yang kami nilai sama ini, Bu. Kenapa ada terorisme di sana kan? Nah, maksud KKB-nya ada, terus bukan saja di Aceh sudah aman sekarang, Sudah aman, ya. tapi di sekarang yang menjadi persoalan di Papua itu Ada OPM. OPM-nya. Nah, anggaran ke militer itu begitu besar, tapi problemnya kemana? Oh itu menarik. Ini pertanyaan sangat menarik. Dari Dari kemana? dari pendukung nomor Tidak, 1 tidak. tahan. Menteri Pertahanan tuh. Menteri Pertahanan. Iya, iya, iya. Ini jatuhnya kayak Iya. Wah. Ternyata ada kesesuaian antara pendukung nomor 1 Tidak, bukan Tidak. kesesuaian. Karena mencurigai dari 03, mencurigai. Ada apa yang dicurigai? Tidak. Karena apa? Di Papua Kami masyarakat selama pemimpin mereka yang mencalon presiden Itu bisa. Oke, cut dulu. Kita dengarkan dari Prabowo Gibran. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan, atas pertanyaan yang disampaikan bahwa kami Prabowo Gibran berkomitmen Mi Istan. bahwa Tenang. kami siap untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Soal OPM, yang pertama sekali yang menjadi kendala kami utama adalah soal alam. Bahwa kondisi alam di sana tidak memungkinkan kami untuk masuk atau apa. Karena kondisi alam di Papua itu sangat Bukankah soal alam ini sudah hal yang sudah bicara dulu? iya. Saya bisa potong. Tenang dulu, ini. Nanti secara fisik tata yang dibangun oleh militer itu sudah dibangun bahwa seseorang itu bisa menyelesaikan dengan situasi alam. Itu yang kami mau pertanyakan. Tim Anis. Kalau kita mau alasan cuma karena alam, itu jadi pertanyaan buat kami. Tidak, tim Anis. Saya bisa potong. soal kekuatan TNI Polri, kami tahu bahwa TNI Polri selama ini siap. Yang ditanyakan Tapi yang jadi menjadi pertanyaan faktor saya- utama adalah ketika kami melakukan hal, TNI Polri melakukan hal lebih dari itu, kami harus menjaga yang pertama sekali HAM, hak asasi hak manusia. asasi manusia. Pertanyaan. Oke, Saya TNI bertanya. Polri Bertanya. harus menjunjung tinggi hak bukan asasi asasi manusia. saya yang harus ajukan nanti. Itu yang pertama gini. Yang saya mau tanyakan gini. Anggaran begitu besar untuk Menkumham yang dipimpin calon presiden sekarang yang sudah Ya, hukum. siap. Kenapa realisasinya kok nampak di lapangan tidak ada? Itu yang kami soalkan. Anggaran besar tapi tidak nyata. Iya, itu Iya, yang iya. kami mau tanya. Khusus satu minta maaf. Yang punya apa? Saya minta maaf. Itu namanya hoax.
Tidak, host. Kedua, jangan mengandalkan anggaran kami ada. Apakah Prabowo sudah pernah memimpin? Tenang dulu. Prabowo sudah pernah memimpin. Memimpin Kementerian Pertahanan itu Betul. pemimpin. Dia bukan pemimpin. Ya, Kenapa? Dengar dulu Bapak. tidak bisa Pak. Kalau Prabowo tidak kalau dia itu Menteri Keamanan. Menteri Pertahanan. Pertanyaan saya sebagai kuburan, apa kau Menteri Pertahanan? Kenapa kau tidak bisa menjamin di wilayah negara Indonesia itu Ada keamanan. kondusif, aman, tentram? Tadi disampaikan bahwa kondisi alam yang luar biasa susahnya untuk menjangkau memastikan militer Iya. masuk ke wilayah-wilayah tersulit di daerah Papua. Makanya Bapak host. Oke. Makan dulu, dengar dulu. Saya Dengar dulu. Jangan Eja Makanya saya dulu Bapak pertama. host. Eja Kenapa? Eja jangan. Kau Rupanya dengar. masih sangat hangat. Iya, jangan. Kita cut dulu untuk segmen kedua. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Seorang kita di segmen ketiga. Sekarang giliran saudara pendukung nomor 3 untuk bertanya kepada dua pasangan atau pendukung yang lain. Silakan, saudara Ari. Tanyalah dengan mereka tak mampu menjawab. Baik, terima kasih. Pertama untuk paslon nomor 1. Eja yang dukung tuh. Oke, siap. Saya siap. Anissa ini. Apa yang mau tanyakan? Amin. Silakan saudara tanya. Latar belakang yang bisa menjual Anies soal politik identitas. Orang kampung. Apakah? Eja dengar. Ya, silakan. Bertanya, silakan. Apakah Saya yang jawab nanti. politik identitas kita, jangan sampai mereka eja juga politik identitas, jangan sampai seperti Afghanistan, Ya. jangan sampai Palestina. Sudah. Intinya itu. Intinya. Artinya pasangan nomor 1 harus menjawab isu selama ini Anies Baswedan dan Caimin dilekatkan dengan isu Yes. politik identitas. Itu kenapa ditanyakan? Karena peristiwa pemilihan gubernur DKI Jakarta. Silakan. Oke, terima kasih. Yang kedua, Tahan dulu, jawab dulu. Saya jawab dulu yang pertama ya. Nanti kedua bisa. belum ada eja kemarin dua lagi. Tahan dulu. Satu aja. Tahan dulu. Saya tidak mampu untuk menampung pertanyaan dua Tidak pertanyaan. tidak penting. Ayo. Satu pertanyaan sudah Ya, lanjut saya tanya. Klarifikasi Saya dulu jawab. soal Politik identitas. identitas. Clear kan itu. Yang Fair. pertama, saya mau jawab Eja punya pertanyaan itu berkait dengan identitas. Anies duduk sebagai gubernur DKI. Walaupun kita di wilayah Raja Babo yang skopnya tingkatnya desa kecil, tingkat nasional tidak tahu apa-apa. Tapi Eja salah. Tahan, Bukan, bukan. dia ngomong aja. Iya. Dia tidak pilih Anies. Bukan masalah itu. Nanti dulu. tidak pilih bagaimana kan saya pilihnya Anies. Iya. Ya betul Eja, kami Anies gubernur, kami Raja Bawang tidak pilih Eja. Iya, silakan kan saja. kalau bisa saya Wah, iya. Jelas, ya. Seperti itu. Kamu level gubernur aja. Ah, Jelas dari situ. Begini. Level gubernur. Kenapa? Anies itu seorang figur yang dibikingi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Contoh, kenapa? Itu hal kecil yang pertama. Orang-orang yang merindukan kedamaian. Termasuk Prabowo yang dukung. Itu bukan hal itu Prabowo, siapapun saya tidak mau singgung. Orang-orang yang merindukan kedamaian. Prabowo tetap Prabowo. Kenapa? Orang-orang itu yang punya kepentingan harus mendukung Anies karena mereka tahu bahwa Anies itu bisa untuk memimpin Jakarta dan Indonesia. Jadi soal politik identitas itu sama sekali tidak benar. Itu bukan alasan. Itu fitnah. Fitnah itu sebenarnya. Ansi Lema. Ternyata cukup sulit menyelenggarakan podcast dari kota kecil. Gangguan ada saja. Tadi mati lampu iya, barusan tadi HP-nya error. Ya, begitulah kita cerita dari kampung kecil dari Raja Wawung. Tapi kita bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Dari sini pun kita mencintai seutuh-utuhnya negeri kita tercinta Indonesia. Dari pertemuan 3 pendukung pasangan calon 01, 02, 03, kita berbicara tentang Indonesia. Kita membincangkan calon pemimpin kita. Siapa yang akan kita pilih, kita coblos di 14 Februari 2024. Apakah 01,
Anies Baswedan dan Caimin, 02 Prabowo Gibran Raka Buming Raka, ataukah nomor 3 Pasti menang. Ganjar Pranowo Pasti Profesor menang. Mahfud MD. Pasti Kita menang. lanjutkan Nomor 1. dalam segmen berikut. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 1 mana? Benar? Nomor 1. Yel untuk nomor 1? Ya. Yes, saya sudah tahu bagaimana yes. Ganjar oke, orang petani, orang sederhana, Mahfud oke, orang sederhana, bukan anak pejabat. D. Oke. Nomor 2? Islam. Prabowo Gibran Islam. untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Islam. Anies Baswedan? Nomor 1, Amin siap untuk membangun Indonesia yang lebih damai. Sarah. Bukan berkaitan Sarah semua macam, tapi damai Indonesiaku, damai negeriku. Luar biasa. Tepuk tangan. Kita. Ya. Tapi belum selesai percakapan kita. Ini di segmen terakhir. Ya. Karena segmen kita memang tidak jelas. Karena banyak gangguan tadi. Segmen terakhir. Closing statement. Apa yang harus diberikan kepada orang NDT? Mengapa kita harus mencoblos Anies? Mengapa kita harus memilih Prabowo? Dan mengapa kita harus menentukan nasib kita pada Ganjar Pranowo? Oke. Terdengar bunyi gelas moke di kiri tadi. Oke. Mulai nomor Mengapa harus memilih Anies? Terima kasih. Himbauan saya kenapa harus memilih Anies? Tidak, Eja, salah. Bahasa info salah. Kenapa kami harus memilih Anies begini-begini? Harusnya soal himbauan. Setiap orang punya Tidak. teknik berbicara Setiap yang orang berbeda. berbicara, tidak bisa. Silakan. Oke, silakan. Dalam Banyak dalam Saudara ketika Sabang sampai Merauke. Silakan berpidato. Ya, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dengarkanlah, beginilah situasi yang kami alami di wilayah NTT ini. Kami orang minoritas, saya mendukung Anies ini. Minoritas pun mendukung Anies. Iya, minoritas mendukung Anies, tapi saya ditekan ini. Saya harus ngomong. Begini, tujuan saya, saudara harus tahu gini. Gimana? Saudara Anies Muhaimin begitu toleransi. Iya. Kenapa? Bila kami sebagai masyarakat kecil, terlepas dari situasi dalam dimanapun ada. Tapi yang kami lihat bahwa Anies Muhaimin begitu hebat di mata kami. Cukup? Sehingga kami harus memilih dia. Himbau saya, siapapun yang melihat itu, silakan mendukung Anies Amin. Itu pernyataan saya. Terakhir Amin. Salah. Itu saudara jangan berhak dengan pernyataan saya. Itu saya punya pernyataan. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita sudah dengarkan mengapa NTT harus menentukan nasib memilih Anies Baswedan dan Caimin pada 14 Februari 2024 nanti. Sudah disampaikan dengan sangat singkat, meskipun ya begitulah. Karena pakai bahasa Sunda kita dengarkan dari pendukung nomor 2, Ya. Saudara Adolf. Tadi saya salah ya, bukan Alfred Era, tapi Ya. Adolf Era. Adolf Era, closing statement. Mengapa NTT khususnya Flores harus memilih Prabowo Subianto dan pasangannya? Kami tidak Gibran bantah lagi aja, Raka silakan. Buming Raka. Kami tidak bantah Silakan. lagi. Situasi terakhir. Silakan. Kami punya program yang jelas. Kami punya Maka saya gratis untuk anak sekolah. semangat yang tinggi untuk memimpin Indonesia ke depannya yang lebih baik. Walaupun ada isu yang menghantam, tapi kami siap untuk membangun Indonesia yang lebih baik 5 tahun ke depan. Bukan soal Terima kasih. makan siang gratis dengan BBM gratis. Tidak ada. Oh, tidak ada. Itu nanti. Nanti kamu punya Siap. Bapak Presiden Tunggu dan Wakil saksikan Presiden omong begitu. Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Terima kasih. Salam menang. Bukan soal tidak. Tenang. Itulah closing statement dari pasangan atau pendukung pasangan nomor 2. Kita dengarkan closing statement, kata-kata penutup dari Saudara Ari yang luar biasa ganas dari tadi. Bukan soal Dia- kanan. Tidak. Memang ganas. Soal itu pilihan Tenang. pilih saya. Bagaimana dia Masa- memberikan keyakinan kepada kita masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk memilih Ganjar Pranowo dan pasangannya Profesor Mahfud MD. Silakan, Saudara Ari. Pertama sekali, kenapa saya bukan orang partai, Tapi, saya bukan orang organisasi, tapi saya adalah orang petani. Karena
bahasanya tapi itu, Iya. karena saya melihat sosok seorang Ganjar, sosok seorang Mahmud, kena bisa keterwakilan. Saudara bisa tapi difokuskan bukan masalah itu. Eja, Bapak. Eja, Karena diambil bukan tokoh-tokoh yang ada. bukan dengar aja. Kita Iya, kita hidup Visi-misi kita yang ada panutan Nah, seorang ini- pemimpin. Iya. Anda sangat mengidolakan seorang Ganjar. Saya betul. Apakah rambut putihnya yang membuat Anda? Bukan soal rambut putih. Apa yang membuat Anda suka sama Ganjar? Semangatnya. Karena bukan soal semangatnya dengan kemudian Kepemimpinannya kan? kepemimpinnya. Karena pertamanya karena dia adalah seperti saya, anak petani tulen, bukan anak pejabat. Tenang, Anda tidak tahu siapa Ganjar. Ganjar itu anak seorang polisi. Polisi baru bangka sementara. Iya. Sapu kakak polisi juga. Tapi jangan mengaku-ngaku bahwa anak petani Pak Ganjar. Nanti pendukung Ganjar yang lain. Bukan soal begitu, soal saya tahu Apa poinnya? poinnya. Oke. Karena kenapa dia bisa berkembang? Dia bisa berusaha. Berusaha dalam hal apa yang Bapak ngomong itu? Dalam hal Semangatnya. apa? Silakan buktikan. Karena dia buka instan. Oh. Dia buka instan. Jadi tahap demi Selama tahap. ini Bapak menganggap pemimpin instan semua. Tergantung. Eja menilai itu. Kalau ada instan, Eja silakan menilai. Sampai instan. Kalau pemimpin kami Iya. bukan instan aja. Bahasanya aja itu menyatakan bahwa instan. Ya, ada orang yang instan. Kalau Eja yang instan, Eja silakan menilai. Karena pemimpin kami yang saya dukung bukan soal Jangan instan. menganggap bahwa Gibran itu instan. Wajar. Kenapa Gibran dianggap wajar instan? Karena masih muda kan? Dengar. Iya. Dengar dulu. Iya. Saya menjadi pemimpin saya bisa. Kenapa? Karena saya bukan anak siapa. Saya anak petani. Kami membuka Kalau peluang saya bagi anak anak muda gubernur, untuk siap anak untuk Kan tidak salah dong Gibran menjadi Berkembang. anak presiden. Hah? Tidak salah dong Gibran menjadi anak presiden. Wajar. Terus kenapa ya? Kenapa wajar? Wajar. Kenapa jadi dia disalahkan gara-gara dia anak presiden? Begini. Dengar. Tidak, Eja, saya Eja dengar. Saya bukan masalah kepada instan, Eja. saya buka. Iya. Dengar dulu. Iya. Yang silakan. salah bukan Silakan anak kita kita. lanjutkan. Sedangkan keberhasilan kau seperti apa? Dia menjadi wali kota Solo yang Wali luar biasa. kota, wali kota Solo loh. Dengar dulu Bapak. Itu pilihan masyarakat. pendukungnya. Oke. Bukan main-main. Oke, betul. Tetap lihat kamera bos. Ya. Betul. Ini pendukungnya. Iya. Betul. Wali kota Solo. Kau tuh sebelum itu kau sebagai siapa? Dengar. Oh, Saya bukan Eja. bahasa instan itu Iya. tadi. Eja. Pendukung Gibran bukan Iya. siapa. Maksudnya Tapi saya bahasa instan yang membuka baru peluang kepada wali anak kota itu muda. yang Saya orang nomor satu yang Tidak, membuka saya- peluang kepada anak muda saya untuk bukan siap kepada Eja. terhadap Saya selanjutnya. Tidak. Mungkin saya membuka peluang kepada anak muda. Bukan sebab di atas 40 tahun, tapi saya dari Eja. 3-50 tahun, 35 tahun Oh, siap. betul. Membuka. Betul. Kau tanpa yang mendukung kau jadi berkota, kau siapa? Kau siapa? Saya didukung oleh Ingat masyarakat. diri. Kita tuh dilahirkan. Kita Orang yang didukung mendidik. oleh masyarakat. Kau harus ingat diri. Siapa yang mendidik kau sampai yang begini, sampai yang begini? Kau siapa? Awalnya kau siapa? Ini maksudnya apa nih? Saya Tidak. Gibran bukan Harus ingat siapa-siapa. diri Tidak. tuh. Waktu karena dia Gibran PDIP. bukan siapa-siapa. Tidak. Dia orang yang mendukung gitu. Orang yang instan. Oh, saya bisa instan. Saya punya, saya bayar, saya jadi instan, saya bisa jadi calon bupati, jadi gubernur. Saya uang banyak. Oke. Terserah siap. Jadi begini, Mereka masalah yang mau menilai instan bagaimana seperti itu apa, menjadi itu urusan masyarakat. Bukan soal urusan masyarakat. Eja, Ini yang bisa mendukung. Yang Demokrasi itu bisa berjalan atas dukungan masyarakat Indonesia. Eja, bukan soal begitu. masalah instan siapapun itu menjadi hak dari seorang. Contoh, Tapi Eja salah Eja. bukan masalah itu. Hak pribadi yang kita mulai jual ke masyarakat seperti apa? Itu yang kita mau bangun. Iya, yang cuma jual kau jual apa? Itu Apa yang yang saya kamu mau jual? bangun. Iya, kau yang dukung kau jual Saya apa? ini orang muda. Apakah siap mie instan menginspirasi Kita anak Ini muda kita Indonesia Ya, bahwa kita- siapapun kita kasih dulu. punya mimpi untuk memimpin Indonesia Iya. ke depan, baik yang muda maupun yang tua. Yang kau dukung Prabowo yang kamu jual apa? Jelas.
Saya kembali ke Prabowo. Jual apanya? Semangat yang saya mau jual itu semangat. Semangat terus. Semangat apanya? Jatuh bangun Prabowo Karena jatuh bangun dua kali. Kita tanam Dia tidak pantang. tanam coklat itu jatuh bangun. Dan tanam coklat kita jatuh. Itulah Prabowo. Dia mati kita tanam lagi. Dia jatuh bangun apanya? Itu Prabowo. Walaupun kalah dia tetap bangkit. Ya. Siap melawan siapapun demi membangun Indonesia. Buktinya Itu. Kau Kalau jangan tidak mau bukti dulu. Siapa dulu yang menang? Sekarang siapa yang elektabilitasnya paling tinggi? bukan soal Sekarang nomor satu. begini, bukan soal omongan stabilitasnya. Ya kan jual Sekarang- Prabowo itu jatuh bangun tanah. Kita petani jatuh bangun, coklat tanam mati kita tanam lagi. Jatuh bukan soal menghasilkan. Yang buktinya kau calon presiden, kau punya figur itu calon presiden. Apa yang diharapkan? Ya, terserah masyarakat yang menilai. Makanya ikut kau punya kakak kok Ganjar. Gimana? Mau pindah ke Ganjar? Harus. Bagaimana? Pindah ke Ganjar? Bagaimana? Tergantung masyarakat yang menilai. Bukan soal kau pribadi kau. Maksud Dengan penjelasan secara ke Ganjar? yang bisa mendukung Bapak Serahkan kepada Pindah ke Ganjar atau tetap pada Apakah Prabowo Gibran? Bagaimana? Prabowo atau Bagaimana ya? kepada Ganjar gitu. Kayaknya keyakinan Ganjar lu. Kayak- Saudara gimana? Bisa mengakui. Ganjar kembali. Tapi kalau Kubu saya- Prabowo kembali kepada Ganjar. Tapi saya bukan seperti itu. Senyum. Mati marah semua. Keras. Pemain Bahasa kau. Ganjar keras. Tapi kalau saya bukan seperti itu. Dengar? Lawan yang kembali. Oke. Salah Pak. Terus saja. Maksudnya hal dasarnya kamu mau katakan bahwa Prabowo Gibran itu Saya sudah di atas. Oke, baik, percakapan masih berlangsung. Kita harus akhiri podcast orang kita karena segmen sangat terbatas dan disiarkan sangat-sangat terbatas dengan fasilitas yang tidak seperti podcast orang kita biasanya. Ini edisi spesial, kami memotret kesederhanaan orang-orang kecil, petani-petani Edisi orang kecil, orang petani-petani kecil, pekerja-pekerja kecil di kampung kecil di Raja Wawo di Flores ini. Apapun perbincangan kami sampaikan, mereka adalah rakyat Indonesia. Satu dari 200-an juta masyarakat pemilih tanah air yang akan menentukan nasib Indonesia pada 14 Februari 2024. Demikian percakapan podcast orang kita langsung dari Mboturea, Raja Wawo, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kita nantikan podcast orang kita selanjutnya. Terima kasih.